Halo Diazen, ketemu lagi dengan saya Ega di konten Dia Misteri. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang perkemahan. Setelah sebelumnya kita pernah podcast ya dengan salah satu narasumber yang bercerita tentang bagaimana dia kemah, kemudian kayak persami gitu dan diteror. Dan terornya itu kesurupan massal. Nah, kali ini ceritanya nggak kalah serem nih. Pengen tahu gimana cerita lengkapnya? Dengerin baik-baik. Kisah ini dialami oleh beberapa anak siswa kelas 10 di salah satu SMA di Kota Malang. Jadi mereka ini kayak mengadakan perkemahan gitu di daerah Batu, Malang, di atas pegunungan gitu tempatnya. Dan pesertanya sekitar 80 orang. Dan acara ini diadakan oleh Ambalan dan waktu itu mereka berangkat ke tempat lokasi itu menggunakan truk. Ada beberapa truk yang harus berangkat. Sebenarnya waktu berangkat ini tidak ada kejadian yang aneh-aneh, kecuali satu truk yang tiba-tiba mengalami ban bocor. Tapi singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga nih di tempat bumi perkemahan yang mereka tuju. Kalau dilihat dari tempatnya itu sejuk gitu, karena kan masih cenderung siang atau sore gitu ya. Jadi khas pegunungan Kota Batu Malang tuh masih sejuk-sejuk gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau malam hari suasana jadi mencekam, seremnya minta ampun. Dan bener aja, ketika malam semua itu berkumpul tuh di dekat api unggun yang ada di tengah-tengah antara tenda cowok, cewek gitu, semua berkumpul. Dan di acara itu sebenarnya nggak ada apa-apa ya, semua berjalan dengan lancar. Tapi ada salah satu orang bernama Mawar yang mulai merasakan nggak enak tuh waktu pertunjukan api unggun itu berlangsung. Akhirnya dia tuh minta obat ke salah satu orang PMI, yaitu bernama Agnes ya, minta obat. Karena sebenarnya dia tuh tahu kalau rasa yang nggak enak yang menyelimuti badannya itu bukan perkara sakit biasa. Karena untuk disclaimer aja ya, si Mawar ini orangnya agak sensitif. Jadi dia tahu kalau ini bukan sesuatu yang normal untuk terjadi, tapi dia tetap positive thinking aja. Sampai akhirnya dia dapat obat-obatan dari Agnes dan berjalan seperti biasa. Setelah acara api unggun selesai, mereka akhirnya masuk semua tuh ke tenda masing-masing. Nah, si Mawar ini, si tokoh utama ini masuk ke tendanya dia, yang mana dia satu tenda dengan 7 orang. Jadi si Mawar itu bergabung sama si Adele, ada Fiona, ada Desi, ada Kirana, Ayu, dan satu orang lagi dari panitia ya, dari Ambalan itu bernama Mentari. Sekitar jam 8 malam atau jam 9 malam, si salah satu temennya si Mawar ini kebelet buang air tuh. Emang kebiasaan kalau misalkan di gunung itu kemah, teror yang paling mengerikan itu adalah kebelet pipis saat malam hari. Nah, ini yang dialami oleh Fiona. Akhirnya dia minta tolong tuh sama Mawar untuk menemani dia ke toilet. Dan asal kalian tahu, toilet dengan tempat mereka kemah itu cukup jauh. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk jalan tuh berdua sambil bawa senter menuju ke toilet. Tapi tiba-tiba di samping toilet mereka berdua bertemu dengan sosok kakek-kakek yang menggunakan pakaian kayak adat Jawa gitu, berwarna coklat, pakai belangkon dan jenggotnya itu panjang gitu. Sontak mereka berdua kaget dong. Tapi rasa takut itu kalah dengan rasa kebelet pipisnya mereka tuh. Akhirnya mereka mulai mendekati toilet itu dan si kakek itu tiba-tiba berbicara kepada mereka berdua. Jangan sendirian. Setelah mendengar perkataan dari si kakek itu, Mawar sama Fiona langsung masuk ke kamar mandi, ke toilet, langsung pipis. Abis itu setelah mereka selesai buang hajat nih ceritanya, mereka keluar dari kamar mandi dan si kakek itu udah nggak ada. Cabut mereka langsung kembali ke perkemahan. Setelah sampai di perkemahan itu, senter yang digunakan sama si Mawar diberikan kepada salah satu temannya itu yang bernama Desi.
Dan si Desi menerima itu dengan ya seperti biasa aja. Habis itu si Mawar bilang, ini Des, kamu taruh senter ini di kopermu biar nggak hilang. Habis itu sama si Desi, senter itu dimasukin ke dalam koper dan dikunci tuh. Biasanya ke koper kan ada kayak password gitu ya, dikunci. Jadi yang tahu tuh cuman si Desi aja. Malam semakin larut, belum ada instruksi apapun tuh dari panitia penyelenggara perkemahan itu. Biasanya kan ada jerit malam ya. Nah, di jam itu masih belum ada instruksi tuh. Karena nganggur ya kan, ada nih salah satu temennya si Mawar, namanya Adele, dia itu berinisiatif untuk ngajak Mawar itu makan nih, masak-masak di luar tenda gitu. Keluarlah mereka berdua untuk masak dan gak berapa lama dari mereka masak, kemudian ada suara teriakan dari tenda sebelah. Ternyata salah satu temannya itu mengalami kesurupan. Setelah tahu tuh siapa yang kesurupan, si Mawar ini kayak yang ya udahlah, emang dia sering kesurupan ini gitu. Jadi dibiarin aja. Habis itu nggak lama ada teriakan kedua nih dari sudut yang berbeda, tapi masih dalam deretan campnya si cewek-cewek nih. Ada teriakan, ternyata ada kesurupan lagi nih. Bedanya di teriakan yang kedua ini, Mawar melihat sosok kakek-kakek tadi yang berjenggot panjang berdiri di samping tenda. Dan ketika Mawar melihat si kakek itu cuman berdiri aja nih di samping tenda temennya yang kerasukan, dia tuh kayak takut gitu. Dia melihat sesuatu yang seharusnya dia nggak lihat. Wajahnya si Mawar ini udah ketakutan, udah kayak pucet-pucet gitu. Nah, si temennya nih, si Adele, itu notice tuh. Si Mawar sudah mulai berubah nih mimik mukanya. Ditanyain lah, Mawar kamu kenapa? Tapi si Mawar ini nggak ngejawab, dia cuma diem aja. Dia berusaha menenangkan diri dan sampai beberapa detik gitu akhirnya dia bisa menguasai diri dan dia cuma menjawab, enggak apa-apa Del, ini mungkin sakitku kambuh. Dia cuma nggak kepengen si temennya ini, si Adele ini ikutan panik tentang apa yang dilihat. Dan kalian tahu apa yang dilihat Mawar? Di samping kakek-kakek itu sudah berdiri sosok pocong yang mukanya udah nggak berbentuk sama sekali. Setelah kira-kira 1 jam, suasana mulai kondusif dan yang kesurupan sudah disembuhkan tuh. Adele sama Mawar tentu saja sudah masuk ke dalam tenda. Selanjutnya mereka cuma tinggal menunggu aja tuh instruksi dari panitia penyelenggara yaitu Ambalan yang ada di situ untuk melakukan jurit malam. Jadi seperti yang kalian tahu ya, jurit malam itu kayak kegiatan peserta perkemahan itu untuk explore di malam hari, biasanya ke kuburan atau yang lain-lain kayak gitu. Tapi ada yang aneh nih, sampai jam 11 malam timnya si Mawar ini nggak kunjung dipanggil untuk masuk ke dalam barisan jurit malam. Akhirnya karena untuk membunuh bosan, mereka itu ada yang tidur-tiduran tuh di tenda, ada yang baca-baca, baca surat pendek, dan ya apapun dilakukan lah sambil nunggu dipanggil. Sampai akhirnya Mawar ini minta kepada Desi untuk minta tolong diambilkan senter yang tadi dia pakai untuk ke kamar mandi. Karena senter itu cuman si Desi yang tahu, dia tuh buka tuh kopernya dia untuk nyari senter dan ternyata senternya nggak ada. Padahal si Desi ini udah yakin banget senter itu udah ditaruh di koper dan dikunci, kuncinya cuman dia yang tahu. Mereka akhirnya panik tuh nyariin senter yang akan mereka pakai di acara jurit malam. Karena itu adalah senter satu-satunya di kelompok mereka. Dalam kepanikan mereka itu akhirnya menyerah juga. Si Mawar sudah menginstruksikan kepada teman-temannya untuk udahlah gak usah dicari, ntar juga muncul sendiri gitu kan. Nah malam itu semua akhirnya menunggu, tapi tidak juga dipanggil oleh panitia penyelenggara untuk ikut jurit malam. Akhirnya semua tuh tidur, satu tenda itu tidur, kecuali Mawar dan Mentari. Akhirnya mereka tuh mau kayak ngobrol aja gitu di depan pintu tenda gitu, tapi masih di dalam tenda ya. Tiba-tiba di tengah malam mereka melihat ada kayak tangan gitu bergerak
seperti menyapu tenda. Jadi kayak dinding tenda itu disapu gini pakai tangan, tapi tidak ada wujudnya. Mereka notice tuh, mereka ketakutan, akhirnya ya udahlah, mereka tetap ngobrol aja untuk membunuh rasa takut. Sampai akhirnya mereka tertidur sampai pagi. Pagi pun tiba. Mereka akhirnya bangun dan mulai bersih-bersih untuk persiapan masak sarapan. Biasa kan, kalau untuk kemah itu biasanya untuk sarapan pagi mereka harus masak sendiri. Tapi salah satu temannya si Mawar ini yang bernama Fiona, yang semalam ikut ke kamar mandi, itu membongkar tuh salah satu tas yang berisi kompor dan segala peralatan masak lainnya. Anehnya di situ dia menemukan senter yang semalam mereka cari nggak ada di tasnya si Desi, dan tiba-tiba udah pindah tuh di tasnya si Fiona. Mereka bingung lah. Di tengah kebingungan itu, Mentari sama Mawar itu sedang mencari name tag mereka yang hilang. Nggak tahu, tiba-tiba name tag mereka itu hilang. Jadi kayak semua peserta itu pakai name tag gitu dan itu hilang. Setelah dicari-cari, name tagnya si Mentari ketemu, tapi di luar tenda, di bagian depan tuh. Mereka mulai bingung tuh, ini kenapa? Kenapa kok beberapa barang itu berpindah tempat tanpa mereka sadari? Sampai akhirnya ada salah satu panitia ambalan itu mendekati tenda mereka dan seakan kayak marah-marah. Si dia ini menanyakan, "Hei, kalian kenapa dari semalam itu dipanggil untuk masuk ke barisan jurit malam kok nggak datang gitu?" Bingunglah mereka, karena mereka selama di tenda itu tidak mendengarkan apapun. Ada perdebatan kecil tuh di situ antara panitia sama peserta di kelompoknya si Mawar ini, dan benar-benar mereka nggak dengar kalau mereka itu dipanggil untuk jurit malam. Setelah keributan pagi itu, mereka mulai melupakan apa yang terjadi malam tadi. Dan mereka langsung bersiap-siap untuk melakukan kegiatan berikutnya, yaitu penjelajahan ke arah air terjun tuh. Karena di daerah situ ada sebuah air terjun yang memang menjadi tujuan dan salah satu objek wisata juga di tempat itu. Akhirnya mereka berjalan dan si Mawar ini berjalan bersama Kirana karena mereka udah tertinggal tuh sama rombongan-rombongan yang lain. Mereka berdua berjalan sampai akhirnya di tengah jalan tiba-tiba mereka bertemu dengan sosok kakek yang semalam sudah 2 kali dijumpai sama Mawar. Tapi anehnya cuman Mawar aja nih yang ngelihat si kakek ini. Dia cuman berdiri di atas bumi perkemahan gitu yang kayak terbengkalai. Udah berdiri aja gitu, gak ngapa-ngapain. Karena gak pengen bikin temennya panik, si Mawar dan Kirana ini terus aja jalan. Gak lama di depan dia tuh melihat salah satu temennya, si Mentari. Dipanggil-panggil lah tuh si Mentari untuk ya sekedar untuk ya tungguin lah gitu. Ini kita ketinggalan nih gitu. Tapi si Mentari ini kayak nggak dengar, padahal jaraknya juga nggak terlalu jauh dan teriakan mereka sudah dipastikan cukup keras sih. Tapi si Mentari nggak dengar dan dia tetap jalan tuh. Akhirnya mereka berdua nih, si Mawar dan Kirana, ikut jalan terus sampai akhirnya mereka sampai di air terjun. Dan anehnya lagi-lagi ada sosok kakek di situ. Si kakek dengan jenggot panjang warna putih, baju Jawa gitu yang kayak warna coklat dan pakai belangkon. Dia cuma berdiri aja. Sepersekian detik ketika si Mawar mengalihkan pandangan, itu kakek tiba-tiba hilang. Singkat cerita akhirnya mereka memutuskan untuk kembali karena rangkaian kegiatan di hari itu udah selesai. Dan mereka kembali ke tenda dan mulai bongkar-bongkar tenda. Dan di saat mereka membongkar tenda, si Mawar ini menemukan name tag-nya dia yang hilang itu ada di bawah terpal. Ini cukup aneh sih karena dari awal mereka tuh selalu pakai tuh si name tag itu. Tapi tiba-tiba hilang dan ditemukan di bawah tenda, di bawah terpal gitu. Akhirnya mereka pun berkumpul dan pulang untuk menuju ke sekolah karena untuk mengakhiri seluruh kegiatan di hari itu. Di perjalanan lagi-lagi mereka pulang naik truk yang sama ya. Salah seorang temennya Mawar, si Agnes yang anak PMI itu ngomong kalau dia pulang bareng Kirana. Dalam arti dalam kegiatan itu dari air terjun kembali ke tenda, dia bilang kalau dia tuh bareng sama Kirana.
Padahal kita tahu bahwa si Kirana dari awal menuju tempat air terjun itu bareng sama si Mawar. Dan Mentari juga mendukung nih si anak ambalan ini, bilang bahwa enggak, kamu itu dari awal sendirian. Dan si Agnes juga bertanya-tanya dong, lah yang sama saya tadi siapa, yang sama aku siapa gitu. Apakah ada orang yang menyerupai si Kirana? Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang misteri tentang siapa yang bareng sama si Agnes berjalan, menemani si Agnes ke air terjun sampai pulang, itu siapa? Nggak ada yang tahu. Dan si kakek yang berkali-kali muncul, itu siapa? Dan setiap kakek itu muncul, selalu ada kejadian-kejadian aneh yang menimpa Mawar dan kelompoknya. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Tentu saja tidak. Oke, itu tadi adalah cerita dari salah satu penonton YouTube kita. Sebut saja Mawar. Gimana menurut kalian? Ceritanya seru nggak? Kira-kira siapa ya si kakek yang selalu meneror kelompoknya si Mawar ini? Nah, kalau kalian punya cerita yang lebih seru nih, punya pengalaman mistis lain nih, boleh banget kirim ke kita. Alamatnya di redaksi@diadona.id. Kirim email dengan subjek Dia Misteri. Kalau terpilih, cerita kalian akan kami bawakan. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Subscribe-nya di sini. Jangan lupa saksikan terus Diadona. See ya.